wabarakatuh. Selamat sore sahabat Gusmar. Saya Banser Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tolong kasus yang saya kirim ini diangkat ke YouTube, oke? Dia alumni Pondok Pesantren Al-I'tisom Cianjur. Pengasuh Pondok Pesantren Al-I'tisom itu adalah Ketua PCNU Kabupaten Cianjur, Gus. Engkau ku hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali viral beberapa hari ini kelakuan oknum habaib yang ada di Bogor yang menganiaya salah satu ustaz yang merupakan alumni dari salah satu pondok pesantren di Cianjur, di mana itu dilakukan oleh salah seorang oknum habaib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perilakunya sangat biadab, kurang ajar menurut saya, karena kemudian dari cerita yang kita dengar sebagaimana yang dirilis oleh KBN Nusantara bersama dengan Ketua PCNU yang merupakan guru dari sang ustaz tersebut, ini hanya karena persoalan ketersinggungan merasa santrinya diambil oleh sang ustaz tersebut. Hal ini kemudian terkuak melalui adanya sambungan telepon atau kiriman video dari Banser Cianjur kepada KBN Nusantara, yaitu Kang Agus Mar di Jawa Tengah. Hal ini kemudian menjadi viral dan memang saya kira harus dipiralkan. Tidak boleh dibiarkan seorang pendatang ke negeri ini, imigran dari Yaman, lalu kemudian berperilaku layaknya sebagai pemilik negara ini. Ini yang saya maksud sebagai perilaku barbar, sebagaimana memang sejarahnya mereka datang di Indonesia. Banyak yang kemudian menganggap, terutama para pencintanya, bahwa mereka datang menyebarkan agama Islam dan itu seringkali diceramahkan oleh mereka leluhurnya. Tapi pada prinsipnya mereka datang di Indonesia itu didatangkan oleh Belanda, itu sesuai dengan sejarah yang kita pahami hari ini. Oleh karena itu perilaku barbar seperti ini tidak bisa kita biarkan dan harus ditindak dengan tegas. Saya mensupport apa yang dilakukan oleh Ketua PCNU dan seluruh sahabat-sahabat Nahdien kultural yang ada di Cianjur yang akan memperkarakan kasus ini. Nah, bagaimana kronologinya? Coba kita simak secara bersama-sama bagaimana pembicaraan yang dilakukan oleh Ketua PCNU dengan Kang Agus Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap santri dan alumni Pondok Pesantren Al-I'tisom mengecam keras atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Habib Hasan bin Alwi Assegaf yang telah memukul saudara kami yang bernama Ridwan. Kami akan menindaklanjuti dan mengusut kasus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke persoalan itu, kronologinya seperti apa? Jadi gini, beliau itu santri dari Pondok Pesantren Al-I'tisom Cianjur. Cuma rumahnya beliau itu kan sudah alumni sekarang di Bogor. Di Bogor, Kabupaten Bogor. Kan di Bogor ada kota Bogor, ada Kabupaten Bogor. Baru ada kabar dari beliau tadi. Oh, seminggu. Oke. Jadi kan tadi dikirim rekamannya kan? Itu kan wawancara antara Kiai Deden Usman, Ketua PCNU, sama santrinya, itu wawancara itu. Iya. Oke, sekilas gimana itu? Kronologinya gimana? Itu dipukulin. Jadi gini, santri tersebut alumni Pondok Pesantren di I'tisom kan asli di Bogor. Gara-gara katanya santrinya yang namanya Hasan Assegaf itu mau ngaji, kan gitu, mau ngaji kitab kuning. Karena mungkin disangka merebut santri kan gitu ceritanya.
Santrinya si Habib Hasan Asegaf itu hanya 15 orang. Oh gitu. Kalau nggak iya, disangka merebut katanya, akhirnya dipukulin, banyak saksinya. Yeah. Terus kalau bisa nanti jenengan bilang, kenalkan ke Kiai Deden, Ketua NU, bilang jenengan sebagai YouTuber, kan gitu. Gitu Gus ya. Siap, Cak Hafid. Terima kasih informasinya. Nanti saya lanjut ke... Monggo. Salam perjuangan. Salam NKRI. Saya dikasih nomornya tadi oleh Cak Hafid, Banser Cianjur. Dulu pernah masuk YouTube sampean yang kasus Gus Miftah nih tuh. Oh iya. Yang HSN Iya. Gus Miftah dulu. Iya, Kiai. Alhamdulillah sehat, Kiai. Alhamdulillah sehat. Iya, Kiai. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih juga yang sudah merespon. Mau klarifikasi tabayun. Tadi saya dikirimi video oleh Cak Hafid terkait pernyataan sikap pondok pesantren panjenengan, pondok pesantren apa Kiai namanya? Pesantren Al-I'tisom wa'tasimu Al-I'tisom. Oke. Pondok pesantren Al-I'tisom Kabupaten Cianjur Kiai ya. Ya. Oke. Itu kejadiannya kapan Kiai itu? Sebenarnya kejadiannya sudah 1 bulanan. Oh sudah 1 bulan. Jadi ya sudah 1 bulan baru terkuak sekarang karena anaknya itu takut. Oke. Loh, karena anaknya itu takut karena menurut kabar jadi bukan hanya kepada anak santri saya, kejadian semacam itu sudah beberapa kali, bahkan ke bapaknya anak santri itu juga pernah, ke sesepuh setempat juga pernah, katanya gitu. Wah kurang ajar juga ya. Oke Kiai, sedikit bisa diceritakan kronologinya seperti apa itu pemukulan itu? Jadi kronologinya, anak itu kan baru mukim nih, baru nikah 1 tahun yang lalu, saya yang menikahkannya juga kan. Oke. Jadi namanya Ridwan, kemudian dia mukim di rumahnya di daerah Bogor, bertetanggaan dengan Habib Hasan itu. Satu waktu kemarin sebelum kejadian itu ada anak santrinya Habib Hasan datang ke Ridwan itu, ingin ngaji ke Ridwan. Ya Ustadz muda lah, Ustadz muda mukim kan. Oke, Kiai. Ridwan, karena Ridwan itu merasa gak enak, ya dia masih anak, masih muda, terus yang datang santrinya Habib Hasan, akhirnya Ridwan bilang, oke, siap ngaji, ya, gak apa-apa sama saya, tapi harus minta izin dulu sama Habib Hasan, saya gak enak, katanya kan gitu. Ya, oke. Ya singkat cerita mungkin santri itu izinlah ke Habib Hasan atau gimana, kronologisnya nggak tahu, yang jelas 2 hari kemudian si Ridwan ini dipanggil sama Habib Hasan. Nah itu di depan santrinya dan ada beberapa orang sekitar, langsung digoblok-goblokin, terus dipukul dengan bahasa mau merebut santri. Habib Hasan. Padahal belum sempat ngaji, belum sempat mengajarkan dulu. Ceritanya cemburu gitu ya, khawatir. Ya, kira-kira begitu, cemburu sama Ustadz muda lah, Ustadz muda baru mungkin. Habib Hasan usianya udah berapa tahun sih, Kiai? Habib Hasan sekitar mungkin 40-an di bawah saya kayaknya. Saya kan sekarang 45. Nah, yang jadi masalahnya itu saya langsung respon itu. Salah satu pembicaraan ke si Ridwan itu Habib Hasan ngungkit gurunya, yaitu saya. Oh gitu. Oh, kok? Jadi saya kan sering ngaji live kan di Al-I'tisom TV di Facebook. Yeah. Jadi ada salah satu masalah hukum, masalah pernikahan yang saya sampaikan dengan argumentasi saya, kemudian dia tidak setuju lah, tidak sepaham dengan dia ngomong ke si Ridwan, kamu ini bisa ngaji apa? Guru kamu itu salah loh urusan ini, coba baca dulu ini kitab ini, guru kamu aja itu ngajinya sudah salah, masalah akad nikah tuh yang ramai viral di YouTube ya itu loh, kok jadi malah ke saya gitu. Nah itu
Memang temperamen apanya nih Habib Hasan ini. Oke Kiai. Iya, saya tanya Ridwan, berapa kali kamu dipukul? Gak kehitung gitu. Oke. Jadi ditempeleng, dipukul di kepala semua. Harus dikasih pelajaran tuh Kiai, jangan dibiarkan. Oh iya. Ya. Nah, saya itu sebenarnya tahunya itu setelah anak-anak buat video-video itu sebenarnya sudah 3 hari. Video itu sudah 3 hari. Saya baru, loh, ada apa ini? Saya panggil anak-anak, apa ini? Itu kan Jana Ridwan. Gimana? Saya telepon langsung ke Ridwan itu ini. Oh, gini tuh masalahnya. Malah saya itu tahunya itu setelah ada video itu tadi siang duhur saya tahunya malah. Iyalah, harus kasih pelajaran. Gimana keturunan imigran mau macam-macam sama Kiai Nusantara. Memang saya tuh gini Gus, jadi saya merasakan memang intimidasi penjajahan ke pribumi itu memang real adanya. Fakta itu. Fakta kok nggak bisa dibantah, nggak bisa dibiarkan lah. Harus kita. Itu jadi ada kasta ini loh. Iya. Terus Kiai, follow up-nya gimana? Jalur hukum atau gimana? Tadi kan di video itu ada mau di follow up. Jalur hukum aja lah. Jadi gini, kita kalau saya tadi ngobrol kan saya belum tahu nih apakah video ini sampai kepada beliau atau belum. Saya tunggu mungkin sampai besok sore. Artinya setelah video ini yakin sampai ke beliau ada itikat baik atau tidak, gitu aja kalau saya. Iya, setelah ini kan nanti saya upload di KBRI Nusantara, insya Allah pasti tahu. Nah setelah itu kita tunggu responnya aja Kiai ya. Semoga. Iya. Semoga. Mohon izin ini saya rekam juga nih, saya telepon dengan panjenengan untuk sebagai sebuah tabayun. Monggo. Matur Kiai, mudah-mudahan cepat selesai dan kasih pelajaran. Saya kira jelas ya bahwa dari pembicaraan yang ada betapa memang oknum Habaib ini, Habib Hasan Assegaf ya, ini perilakunya sangat tidak mencerminkan sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian menjadi wajar kalau sampai hari ini dipertanyakan nasabnya. Jadi memang secara adab dan etika juga saya kira itu sudah bukan cerminan daripada perilaku atau adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau kita bicara nasab, yang memang hasil penelitian Kiai Imanuddin Utsman bahwa 551 tahun itu terputus nasabnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sampai hari ini kita tetap meyakini bahwa mereka ini bukanlah cucu Rasulullah. Dan atas perilakunya yang buruk ini kita berharap kalau tidak melakukan permintaan maaf harus diproses oleh pihak kepolisian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.